Ada yang bertanya, khutbah Jumat apakah boleh dilakukan sebelum masuk zuhur? Katakanlah kurang 5 menit. Jawabannya boleh. Khutbah kan? Boleh. Tapi kalau sholatnya harus sudah masuk waktunya. Bahkan termasuk amal yang dilakukan di zamannya Rasulullah SAW ya kawan. Khutbah Jumat itu sebelum masuk zuhur. Disebutkan dalam riwayat mereka selesai sholat Jumat dalam keadaan mereka mencari-cari naungan di tembok-tembok rumahnya orang. Artinya apa? Matahari belum terlalu tergelincir, naungan belum banyak. Itu diambil faedah oleh para ulama menunjukkan barakallahu fiik. Yang pertama, khutbahnya boleh dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. 2, khutbahnya singkat, tidak panjang. Begitu masuk waktu zuhur, mereka sholat Jumat. Begitu selesai Jumatan, itu masih siang, belum ada naungan-naungan yang terlalu besar. Barakallahu fikum. Untuk melaksanakan yang semacam ini harus melihat kondisi masyarakat. Umumnya masyarakat kapan? Masuk waktu zuhur baru khutbah. Setelah khutbah baru sholat. Kalau mereka memperhatikan apa? Diumumkan Masjid Agung Banyumas mengadakan khutbah Jumat jam 11 lebih 15 menit. Setengah jam sebelum waktu zuhur masuk. Khutbah. Begitu pas jam 12 kurang 1/4 atau lebih sedikit, al-muhim masuk waktu zuhur, selesai khutbahnya, salat Jumat. Terangkan dulu. Kalau tidak, menimbulkan keresahan masyarakat. Ya apa maneh jam pira kok wis khutbah? Jam 11 lebih khutbah. Kira awe durung khutbah. Nah, semacam ini perlu dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka paham. La haula wala quwata illa billah. Apa alasan Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Apa kira-kira? Alasannya banyak. Barakallahu fikum. Yang pertama, dikarenakan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ujung-ujungnya yang ditikam Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Baik, itu yang paling inti. Mereka hendak menikam Rasul dengan cara-cara semacam itu. Paling benci dengan Abu Bakar Umar, ikhwan mereka ini. Alasan yang kedua, dikarenakan katanya Abu Bakar Umar dia yang menghosop, nyerobot kekhilafahan. Mestinya punyanya Ali bin Abi Thalib dirampas sama Abu Bakar Umar. Katanya. Nah, atau sebagian mereka yang menyatakan Jibril pengkhianat. Loh kenapa? Mestinya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dikasihkan sama Rasul. Ada itu. Barakallahu fikum. Mestinya dengan konsekuensi mereka sekarang ini mengkafirkan siapa? Mengkafirkan Nabi kita Muhammad, nyerobot, merampas kenabian Ali. Dan bahkan mengkafirkan siapa? Malaikat Jibril. Berani? Tidak berani terang-terangan seperti itu. Keto ambune. Caranya bagaimana? Halus. Orang-orang dekatnya Rasul yang ditikam. Abu Bakar wa Umar. Terutama siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Aisyah mereka tuduh sebagai seorang yang berzina, naudzubillah sebagai seorang pelacur, apa intinya ya Pak? Berarti Rasul menikahi orang yang nggak suci, berarti sama. Apa kesayatnya? Orang yang baik menikah dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek. At-tayyibun al-tayyibat, wa tayyibat al-tayyibun, al-tayyibin, wal khabithat al-khabithin ila akhirih. Nas Quran mengatakan yang tayyib dengan tayyibah, khabith dengan khabithah. Itu intinya mereka. Ingin menikah langsung Rasulullah SAW. Maka mereka dikafirkan oleh para ulama.
Saya pernah mendengar ada orang yang memuji Abu Turab Bengkulu dengan mengatakan kalau ingin melihat sahabat di zaman sekarang, lihatlah Abu Turab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ojo hulu. Jangan terlalu hulu berlebihan dalam mensikapi seseorang. Ada kayak jus. Barakallahu fikum, tidak boleh. Ada apa Abu Turab? Tapi kan menyebutkan siapa gitu. Abdullah bin Mubarak atau gimana gitu. Nah, kok orang itu. Naam. Kemertek. Apakah ada Syiah yang belum sampai kafir? Ada. Ya Syiah itu namanya. Syiah itu punya pemahaman Syiah. Tapi sekarang ini jarang. Kebanyakan sekarang dikatakan Rafidhah. Yang belum kafir jelas orang-orang yang awam, yang kena pemahaman mereka karena kejahilannya, tertipu dan segala macamnya, yang belum sampai tingkatan tokoh-tokoh mereka, belum dikatakan kafir. Barakallahu. Secara teori, kalau semata-mata lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib dalam bab keutamaan daripada Utsman, belum dikafirkan, bahkan tidak boleh disesatkan. Jadi ya. Barakallahu fikum. Tapi sekarang ini kebanyakan mereka rafid, jatuh pada pemahaman Rafidhah. Adapun pengkafiran yang secara fonis itu harus terpenuhi persyaratan dan hilang faktor penghalang. Yang tadi dapat sekte. Kalau sekte Rafidhah kufar dengan berbagai macam jenisnya. Kalau masih Syiah, Tasyayyu' belum. Contoh yang real Zaidiyah yang di Yaman itu, yang masih Zaidiyah belum dikafirkan. Tapi kalau saya Rafidhah, na'am. Apakah boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan zuhur ketika safar? Oh iya, kalau safar uzur, ndak jamaah, ndak Jumat. Maka antum bisa mengambil uzur tadi dan konsekuensinya antum melaksanakan zuhur dan asar. Zuhurnya diqashar 2 rakaat. Niat zuhur. Barakallahu fikum. Kalau musafir, rukhsah. Secara pribadi, saya orangnya takut mati. Bagaimana hukumnya secara syariat Islam orang yang takut mati? Banyak orang yang takut mati. Fitrahnya orang takut mati. Paham ya? Perasaan takut mati itu fitriyah. Cuman kalau perasaan takut mati itu membuat antum tidak berbuat apa-apa, lemah, dan segala macamnya sampai depresi, tercela. Tapi kalau perasaan takut mati mendorong antum untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan baik dan benar dengan dasar ilmu syar'i, bagus. Itu sebabnya kenapa disyariatkan ziarah kubur supaya ingat mati. Tadi kan ya, untuk menyemangati kita untuk beribadah. Barakallahu fikum. Allah mengutus setiap 100 tahun sekali yang memperbaiki agamanya. Mujaddid. Maksudnya apa? Apakah termasuk utusan Allah atau bukan? Bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka itu dari kalangan para ulama yang memperbaharui agama-agama Allah yang telah lama hilang di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga ada pembaharu bidang hadis, pembaharu bidang tafsir, pembaharu bidang bahasa, dalam bidang fikih. Sesuatu yang telah hilang, pudar di tengah-tengah umat. Tampilkan kembali.
yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka semua adalah dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, dari kalangan para ulama. Di zaman sekarang Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Rabi' bin Hadi, dan para ulama kibar yang lain. Mereka para mujaddidin, barakallah. Syiah mengaku 12 imam yang maksum. Apakah 12 imam yang mereka akui semua adalah golongan mereka? Rata-rata yang mereka sebutkan itu dari kalangan ahlul bait, dan rata-rata yang mereka sebutkan itu ahlus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang ahlus sunnah yang berlepas diri dari pemahaman syiahnya. Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim. Ini semuanya dari kalangan keluarganya Rasul. Barakallahu fikum. Dan mereka semuanya ulama ahli hadis, ulama ahli sunnah, dan berlepas diri dari pengakuannya orang Syiah tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini mereka. Sehingga mereka semuanya pakai ketuk saja. Intinya tidak. Kayaknya di syariah dibahas ayah. Nah, bacaan wis saya lihat lengkap itu yang ditulis oleh Ustaz Asjari, hafizahullah, lengkap. Terkait Al-Quran, terkait dengan Sunnah. Oh, entek ngamek kasihannya. Barakallahu fiik. Apakah orang Arab Badui yang hidup pada zaman Rasul termasuk sahabat? Kalau terpenuhi keterangan tadi, masuk. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas keimanannya, masuk. Dan banyak dalam sekian banyak riwayat disebutkan Al-Arab, sahabat Rasul dari kalangan pedalaman, itu banyak. Sampai jam berapa? Allah Allah. Masya Allah. Wah, nggak ada yang bisa dijawab ya, Pak. Allah alam. Belum masuk detail saya semuanya. Pertanyaan banyak tapi belum masuk semuanya, Pak. Mohon penjelasan tentang khulu' bagi wanita yang telah diiyakan oleh suami namun dalam keadaan belum ditebus. Khulu itu jatuh ketika sang suami menyatakan iya. Perempuan minta khulu dan dikatakan iya, itu jatuh. Urusan balik maharnya kapan-kapan itu diatur, bisa nakdan, bisa halan, bisa muajjalah. Yang dibahas sekarang jatuhnya khulu, dengan semata-mata suami itu menjatuhkan khulu tadi, jatuh, cerai, jatuh. Jatuh khulu, barakallahu fikum. Walaupun belum tebus maharnya. Begitu jatuh, langsung pihak perempuan segera mengurus maharnya, dikembalikan kepada sang suami. Barakallahu fikum. Udah ya? Jam berapa ya, Pak? 1:30 ya, Pak? Masya Allah. Tatkala kita tidak mampu beramal seperti para sahabat, apakah kita bisa digabungkan dengan mereka di surga? Bagaimana caranya? Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus, ya. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud, juga dari Abu Musa al-Asy'ari dan yang semisalnya.
Ada salah seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Dia mengatakan, "Wa ma atatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Dia mengatakan, "Ma atattu laha bi katsiri salatin wala shaum, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak punya persiapan menghadapi kiamat dengan salat yang banyak atau puasa yang banyak, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami tidak pernah bergembira mendengarkan sabda Rasul seperti waktu itu. Kami para sahabat Anas bin Malik dan semisalnya, kami tidak bisa mencapai amalnya Abu Bakar wa Umar, tetapi kami sangat mencintai mereka. Barakallahu fikum. Maka dengan upaya untuk bergabung dengan mereka ialah meniti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bersikap dengan sikap yang benar terkait dengan para sahabat, beragama dengan pemahaman mereka, dan mencintai para sahabat. Kalau kamu punya prinsip yang benar terkait dengan para sahabat, barakallahu fikum, seperti yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah, maka engkau akan bersama dengan para sahabat insyaallah taala di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Takon ya. Afantat mau nanya tentang radio dan TV rojak. Bagaimana musikapinya, bagaimana pemahamannya, bagaimana mereka Ahlussunnah. Takon mana? Masya Allah, bolak-balik takon mana tentang bab ini. Masih kurang puas rupanya ya. Nah, sudah ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dia mengatakan tidak boleh mendengarkan semacam itu. Ditanyakan sebelumnya kepada Syekh Abdullah Mar'i, tidak boleh mendengarkan semacam itu. Disampaikan langsung kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, itu mengatakan, jangan dengarkan audio itu, tinggalkan mereka semua. Disebutkan di depan beliau nama-nama masyayikh yang ditampilkan di situ, Syekh Abdul Razak, Syekh Soleh Suhaimi. Itu mengatakan, ada yang ketika terkait dengan Syekh Abdul Razak, makhdu' katanya Syekh Rabi'. Tertipu dia. Terkait dengan Syekh Soleh Suhaimi, insahuh kata dia. Nasihati dia. Yang sangat wabah, sangat jelas sekali barakallahu fikum babnya. Mereka menampilkan ceramahnya semacam Ali Hasan Abdul Hamid yang sudah divonis mubtadi'un dhal oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Barakallahu fikum. Mereka menampilkan orang semacam Muhammad Al-Arifi, ikhwani. Barakallahu fikum. Dia pernah dalam sebuah muhadarahnya semat guyon, bergurau katanya. Tayyib, melafalkan kalimat-kalimat Arab dilakukan. Melafalkan kata-kata Arab dilakukan. Palu gitu dilakukan. Terus ngomong, anggap ini surat apel. Anggap ini surat apel atau apa gitu. Disampaikan langsung, ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, dimengatakan hadza riddah. Itu tindakan kemurtadan dari agama Allah. Tindakan kekufuran barakallahu fikum. Itu namanya menghinakan Al-Qur'anul Karim. Ada lagi versi yang lain dari kisah ini. Dia itu sedang menjelaskan kepada seorang pendeta bedanya kalamullah dengan kalamun nas. Gitu. Dia membaca Al-Quran. Gimana rasanya? Iya, beda. Lalu dia baca kalimat-kalimat Arab, tapi dilakukan dengan kayak Quran begitu. Anggap ini surat apel. Rasanya gimana? Iya lain. Bagus yang ini daripada yang ini. Nah, ala kulli hal, hadza wala hadza. Sudah, jangan langsung kepada Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadza riddah. Ini merupakan tindakan kemurtadan. Barakallahu fikum. Nah, Muhammad Al-Arifi ketika anak kemarin umrah, saya dikasih tahu oleh Al-Ustadz Arif Mufid, teman saya yang sekarang di sana. Ketika ini Muhammad Arifi dicekal oleh penguasa Saudi. Penguasa Saudi tidak punya hubungan birokrasi dengan Israel. Ini orang kepingin show di Israel. Cekal sama orang Saudi.
Barakallahu. Kita masih banyak lagi ikhwan terkait dengan orang hadal atau orang yang nggak beres. Ditampilkan di mereka. Tampilkan di mereka. Barakallahu. Ala kulli hal hakadha. Hakadha ahlu sunnah. Apa demikian yang namanya ahlu sunnah, yang namanya seorang salafi. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita yang berbuat, saya mau tanya sama anda. Kalau seandainya kita yang berbuat, anggap radio Al-Mansura Purbalingga, misalkan gitu ya. Barakallahu fikum. Nyetel pengajiannya uji. Allah yarhamu. Contoh saja. Kira-kira reaksi mereka bagaimana? Kira-kira. Marah besar. Lihat itu. Radio Al-Mansura Purbalingga itu memuat. Siapa? Ini dibahas namanya uji tadi. Yarhamu. Ya, kalau kita yang berbuat luar biasa. Kiamat. Ketika mereka yang berbuat yang lebih parah daripada itu, dibela-bela segala macam. Isyhadu ya. Barakallahu fiik. Perkara yang wadah. Yang kepingin selamat monggo, yang kepingin coba-coba silakan, yang kepingin jadi kelinci percobaannya monggo. Urusan sendiri-sendiri, nanti dia mau kiamah sendiri-sendiri. Ya, kalau masuk arena darul akhirah yaumul qiyamah, kemudian ternyata kamu hampa di sana dan mendapati apa-apa yang kamu kira selama ini adalah perkara yang baik, ternyata perkara yang enggak baik, justru menyimpang. Jangan salahkan siapa-siapa, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Yang jelas jangan korbankan agamamu, jangan korbankan akidah dan prinsipmu untuk jadi kelinci percobaan. Agamamu itu darah dan daging kamu, surga dan neraka kamu. Kesempatan cuma sekali, tidak ada yang kedua kalinya. Di sana hanya ada surga dan neraka. Barakallahu fikum. Kalau kamu saja urusan makan, pilih-pilih. Pilih-pilih. Antum dikasih misalkan mie ayam, dikenal restoran yang zen. Mie ayam pinggir jalan yang banyak debu-debunya, debu-debunya mobil segala macam. Milih yang mana? Milih yang zen. Di rumah makan yang zen, tinggal makan mie ayam. Antum lagi sakit, mengidap penyakit, kamu milih dokter yang mana? Asal dokter ataukah dokter yang ahlinya, yang spesialis, yang ahlinya. Tidak bakal ada sembarangan ada orang ngaku dokter. Ayo tolong saya diperiksa. Karena akan malpraktek, maut kan akhirnya nanti. Urusan makan, urusan kesehatan fisik, sedemikian rupa kamunya itu selektif. Harus nyari ya begini. Luar biasa. Nah ini urusan agamamu, akidahmu, prinsipmu, tidak selektif. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Antum punya uang pengen bangun rumah. Antum milih insinyur yang zen, tukang yang zen, atau asal-asalan? Jawaban insinyur yang bagus yang dipercaya dengan model begini, tipe begini dan segala macamnya. Tukangnya pun juga profesional, diukur dengan serinci mungkin detail. Ada yang nggak beres kamu komplain, apa ini kok salah? Rumah paling pol kalau kamu yang bangun sendiri nggak pakai ilmu paling roboh. Nah gitu ya. Ini agamamu, akidah kamu, prinsipnya kamu. Kok nggak pilih-pilih gitu deh? Mestinya kamu terus selektif untuk urusan agama kamu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ini manhaj sahih yang dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama kamu. Saudara, ini semuanya hanya peringatan, penjelasan. Yang Arab monggo, sing boten Arab nggih monggo, urusane piyambak-piyambak. Nanti kita ketemu di yaumul qiyamah, yang bahagia-bahagia, yang sengsara-sengsara. Jangan panggil siapa-siapa.
Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.